Halo teman-teman, di sini saya Romiana Sibarani dari Penmas Reka tahun 2020 Universitas Negeri Medan akan menjelaskan ketiga jenis pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan formal, informal, dan juga non-formal. Dan kita akan membahas tentang pendidikan tidak hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal saja. Mari kita dengarkan dan kita simak. Terima kasih. Pendidikan tidak hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal saja. Pendidikan informal dan non-formal seringkali dilupakan dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena para orang tua seringkali bertanya kepada bapak ibu atau anak-anak, sekolah di mana? Tak jarang pula orang tua lebih menyerahkan seutuhnya tanggung jawab mengenai pendidikan kepada pihak sekolah. Karena sibuknya aktivitas orang tua, sehingga lupa untuk mengajarkan pendidikan informal kepada anak. Yang mana pendidikan informal pertama yang didapatkan oleh anak yaitu berasal dari keluarga ataupun lingkungan sekitar. Aktivitas orang tua yang terlalu padat di luar rumah membuat mereka lupa bahwa mereka juga bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan informal terhadap anak. Pendidikan formal yang didapat di sekolah umumnya hanya mengajarkan akademik saja, sedangkan pada pendidikan non-formal yang didapat di luar sekolah, anak didik mampu memperoleh pengetahuan yang tidak mereka dapatkan di sekolah. Karena dalam pendidikan non-formal diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar seperti pengetahuan tentang alam, keaksaraan, kesehatan dan gizi, pengetahuan umum, kewarganegaraan, dan lainnya. Dan juga dapat digunakan untuk keperluan pendidikan lanjutan, melengkapi dari pendidikan dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup, misalnya seperti meditasi, pendidikan kesenian, pengajian, sekolah minggu, dan lainnya. Pendidikan formal akan didapatkan melalui pelajaran yang diberikan oleh guru, sedangkan pendidikan informal akan didapatkan melalui keluarga dan juga lingkungan. Dan pendidikan non-formal didapatkan melalui pamong atau masyarakat lainnya seperti lembaga PKBM, kursus, pelatihan, dan lainnya. Pendidikan formal, informal, dan juga non-formal harus dijalankan secara seimbang. Selain pendidikan formal dan informal, ada juga pendidikan non-formal. Ketiga jenis pendidikan ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Dan juga jalur pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Jalur pendidikan ini paling umum dan sering ditempuh di Indonesia, mengingat sifatnya yang formal dan lulusannya diakui secara nasional maupun internasional. Adapun beberapa ciri atau karakteristik dari pendidikan formal adalah yang pertama, memiliki kurikulum yang jelas, yang kedua, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik, yang ketiga, materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis, yang keempat, proses pendidikannya cukup lama, yang kelima, tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi tertentu, yang keenam, penyelenggaraan pendidikan berasal dari pihak pemerintah maupun swasta, yang ketujuh, peserta didik mengikuti ujian formal, yang kedelapan, adanya pemberlakuan administrasi yang seragam, yang kesembilan yaitu kredensial atau yang biasa disebut ijazah dan sebagainya, memegang peranan penting terutama bagi penerimaan siswa pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Adapun contoh dari pendidikan formal yang pertama yaitu taman kanak-kanak atau yang biasa disebut TK, yang kedua yaitu sekolah dasar atau SD, yang ketiga yaitu sekolah menengah pertama atau SMP, yang keempat yaitu sekolah menengah atas atau SMA, yang kelima yaitu sekolah menengah kejuruan atau SMK, yang keenam yaitu ada perguruan tinggi seperti akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas, dan juga lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan edukasi yang menerapkan sistem kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di dalam keluarga. Dan pendidikan ini diberikan sejak lahir dan diterapkan sepanjang hidup. Jenis pendidikan ini lebih menerapkan pada pendidikan karakter seperti watak, moral, budi pekerti, kebiasaan, dan juga perilaku. Pendidikan informal yang sering dikenal dengan pendidikan keluarga atau pembelajaran non-sekolah artinya tidak diberikan oleh institusi seperti sekolah atau perguruan tinggi, dan juga pada pendidikan informal tidak diberikan sesuai dengan jadwal dan kurikulum yang ditetapkan. Adapun ciri atau karakteristik pada pendidikan informal yaitu yang pertama, pendidikan informal tidak terbatas pada tempat dan waktu.
Yang kedua, tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Yang ketiga yaitu peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. Yang keempat, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Yang kelima, tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan. Yang keenam, tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikannya. Yang ketujuh, proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. Yang kedelapan, orang tua merupakan guru bagi anak didik. Yang kesembilan, tidak terdapat manajemen yang jelas dalam proses pembelajaran. Adapun contoh daripada pendidikan informal yaitu yang pertama, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan sopan santun, pendidikan moral, dan juga sosialisasi dengan lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang tujuannya adalah untuk menggantikan, menambah, dan juga melengkapi pendidikan formal. Setiap orang dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang bermanfaat bagi dirinya. Karena, seperti yang kita ketahui, setiap individu itu pasti membutuhkan pendidikan dan pembelajaran di dalam hidupnya sepanjang hayat. Pendidikan nonformal juga dapat diartikan sebagai pendidikan kegiatan belajar mengajarnya diadakan di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan para peserta didiknya, untuk memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan juga negara. Adapun ciri atau karakteristik dari pendidikan nonformal yaitu yang pertama, tempat pembelajarannya biasanya di luar gedung. Yang kedua, kadang tidak ada persyaratan khusus. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. Yang keempat, adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani. Yang kelima, bersifat praktis dan khusus. Yang keenam, pendidikannya berlangsung singkat. Yang ketujuh, terkadang ada ujian. Yang kedelapan, dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Yang kesembilan, pembelajarannya bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus. Yang kesepuluh, tidak adanya pembatasan usia. Adapun contoh pada pendidikan nonformal yang pertama yaitu lembaga kursus dan pelatihan, contohnya seperti menjahit, salon, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Raudatul Atfal. Yang ketiga yaitu PAUD, yang keempat sanggar, yang kelima kelompok belajar, yang keenam pusat kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut PKBM, yang kelima yaitu madrasah, dan lain sebagainya. Dari penjelasan ketiga pendidikan itu, pendidikan formal, informal, dan nonformal, bahwa ketiga pendidikan itu harus dijalankan secara seimbang. Sekarang, kita sudah mengetahui apa perbedaan dari ketiga pendidikan itu, dan sekarang kamu dapat menentukan sendiri jalur pendidikan apa yang kamu butuhkan. Tidak masalah jika mengambil pendidikan formal, tetapi kamu masih kurang paham bagaimana pelajaran di sekolah, kamu dapat mengikuti pendidikan non-formal yaitu seperti mengikuti kursus bahasa Inggris. Baiklah, semoga penjelasan dari ketiga pendidikan yang ada di Indonesia ini mampu menambah wawasan kepada para pendengar tentang pendidikan di Indonesia dan juga dapat mengetahui bahwa pendidikan itu tidak hanya melalui pendidikan formal saja, tetapi pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan informal dan juga non-formal. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.